luar sana, namanya, wibawahnya, hartanya. Tapi kalau kacau rumah tangganya, selesai urusan. Berarti orang ini gak berhasil. Dia hanya performance saja, seperti orang yang rapi pakaiannya, tapi di dalam tubuhnya banyak penyakit. Begitu pula seorang wanita, mau dikatakan wanita karir, kaya, cantik, terkenal namanya, lihat hubungannya sama suaminya. Kalau dia baik sama suaminya yang sudah tahu luar dalam tubuhnya, maka berarti dia memang betul-betul baik. Tolok ukur selalu di rumah tangga. Dan ini sudah dijadikan oleh para ulama gambaran umum bagaimana menilai seseorang itu baik atau tidak di rumah tangganya. Kata Nabi SAW, khiyarukum li ahlihi. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik dengan pasangan hidupnya. Suami sama istri, istri sama suami. Itu baru manusia terbaik. Kita tidak akan jenuh dalam menjalani rumah tangga, karena ibadah rumah tangga ini ibadah yang sangat panjang. Semenjak akad nikah sampai kita meninggal, terus menerus kita lalui kehidupan itu. Maka butuh ilmu yang kuat, sehingga mendatangkan keimanan yang kuat, dan akhirnya pengorbanan atau cinta dan pengabdian juga maksimal. Kalau diniatkan karena Allah, semuanya kita akan tenang. Mau baru menikah sampai punya anak 10 pun tetap sama. Nggak ada bedanya. Orang mukmin tidak akan berubah. Bagaimana dia bermuamalah di hari pertama, di bulan pertama yang dikenal dengan bulan madunya, akan sama sampai dia meninggal dunia. Semua muamalah yang baik, santun, menasehati, meluruskan, berkorban, itu akan terjadi. Karena niatnya dari awal karena Allah. Tapi kalau karena disuruh oleh orang tua, karena kebetulan cuma punya rasa cenderung, ya. Apalagi yang bahaya itu orang kalau cenderung hanya karena fisik. Karena kapan fisik pasangannya berubah, udah mulai keriput, udah mulai ada ubannya, maka bisa berubah semuanya. Atau orang menikah hanya karena duit. Pada saat suaminya kaya, iya. Pada saat sudah bangkrut, ditinggal. Itu banyak terjadi. Atau maslahat-maslahat dunia yang lain. Maka tentu setelah target tercapai, dia akan selesai. Ini akan berbeda dengan orang yang mengikhlaskan niatnya karena Allah. Mau muda, mau tua, mau sehat, mau sakit, ini pasangan saya. Peluang untuk mendapatkan surga darinya, selesai. Gak ada kata-kata jenuh, gak ada bosan. Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, orang yang sangat tua. Saking tuanya sudah gak bisa layani Nabi SAW lagi biologis. Hibahkan malamnya buat Aisyah radhiyallahu anhum najma'in. Jadi Nabi SAW bertahan. Bukan berarti karena sudah tua tidak bisa layani biologis lalu ditinggal. Udahlah, nggak apa-apa. Ya, bisa nikah dengan yang lain. Siapa yang tidak suka dengan Nabi SAW? Tapi beliau menggambarkan rumah tangga itu. Bagaimana menjadikan pasangan ini adalah sebab kita mendapatkan derajat tinggi di surga. Hanya dengan senyum, hanya dengan bertutur kata yang santun, hanya dengan melayani, hanya dengan berkorban sedikit dengan uang, selesai. Dan ada ceramah saya di YouTube yang saya berikan judul Jalan Tol Menuju ke Surga. Itu rumah tangga. Makanya syaitan luar biasa ingin mengacaukan rumah tangga itu. Ada saja hal-hal yang dijadikan pemicu untuk kita ribut, untuk kita tidak berinteraksi. Sebab senyum, sentuhan, biologis, bermesraan, pahala semuanya. Maka syaitan harus mengacauin itu. Kadang-kadang subhanallah, gara-gara satu tutur kata yang salah dari pasangan kita, sudah nggak berhubungan 2 hari, mungkin 1 minggu, mungkin 1 bulan, bahkan mungkin sudah sampai pada perceraian. Kenapa? Kalau kita rentet historinya hanya karena mungkin dia dianggap oleh pasangannya berkata kasar, mungkin anggapan dia. Siapa tahu memang pasangan kita begitu cara berbicaranya. Harus kita mengerti, rangkul dia. Kekurangan pasangan bukan untuk ditinggalkan, tapi untuk dibantu keluar dari permasalahannya. Nasihati, luruskan, rangkul. Dan kesuksesan seseorang dalam kehidupan bersosial, kalau dia sukses dalam rumah tangganya, sehebat apapun seorang laki-laki di luar sana, namanya, wibawahnya, hartanya, tapi kalau kacau rumah tangganya, selesai urusannya. Berarti orang ini gak berhasil. Dia hanya performance saja, seperti orang yang rapi pakaiannya, tapi di dalam tubuhnya banyak penyakit. Begitu pula seorang wanita, mau dikatakan wanita karir, kaya, cantik, terkenal namanya, lihat hubungannya sama suaminya.
dia baik sama suaminya yang sudah tahu luar dalam tubuhnya, maka berarti dia memang betul-betul baik. Tolok ukur selalu di rumah tangga. Dan ini sudah dijadikan oleh para ulama gambaran umum bagaimana menilai seseorang itu baik atau tidak di rumah tangganya. Kata Nabi SAW, khiyarukum li ahlihi. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik dengan pasangan hidupnya. Suami sama istri, istri sama suami. Itu baru manusia terbaik. Karena pasangan kita tahu semuanya. Kita bangun tidur, biasanya orang masih emosional, biasanya orang masih lesu, biasanya orang masih berantakan. Pasangan kita tahu tuh. Mungkin tidak semua orang tahu. Pada saat kita lagi hadapin masalah, atau pada saat kita sakit, yang melayani adalah pasangan kita. Pada saat kita lapar, pada saat kita lagi makan, yang senantiasa menemani makan adalah pasangan kita. Dan seterusnya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan istri dan suami ini libas dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Antum libasul lahun, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka para istri itu adalah pakaian kalian, dan kalian juga adalah pakaian buat istri kalian. Apa kata ulama tafsir? Pakaian fungsinya untuk apa teman-teman sekalian? Ya, menutup badan. Apalagi? Memperindah. Ya, menutup aib-aib kita. Itu pasangan suami istri. Jadi kalau ada suami istri yang saling membongkar aib ini, tidak layak jadi pasangan ini. Dia harus tahu titik luka di badan kita pun yang tahu istri kita, yang tahu suami kita. Orang lain nggak ada yang tahu.